Kisah tentang kacang yang bisa berbicara. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pemuda yatim piatu yang kehilangan ayah dan ibu sejak masih kecil. Dia tidak memiliki keluarga yang tersisa lagi dan tinggal sendirian di pondok kecil dengan sederhana. Meskipun harus menghadapi kesulitan, dia tidak menyerah pada nasib. Sebaliknya, ia justru tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan penuh tekad. Dia sangat mencintai pohon dan semua jenis tanaman, sehingga dia menanamnya di sekitar rumahnya sampai menjadi kebun yang indah dan memukau. Suatu hari dia menemukan kantong kain kecil yang berisi 1 biji kacang dan surat yang merupakan pesan terakhir dari mendiang ayahnya. Anak kesayangan ayah, biji kacang ini adalah sesuatu yang penting yang ibumu berikan kepada ayah sebelum ia pergi. Dan pada saat ayah hampir akan memakai-koknya ke alam baka, Bapa meminta engkau untuk membaca surat ini. Bapa ingin engkau menanam biji kacang ini. Suatu hari ketika engkau menghadapi kesulitan, ini pasti akan membantumu. Dengan cinta abadi dari ayahmu. Ayah, ibu, saya sangat berterima kasih. Meskipun kalian berdua telah meninggalkanku, aku tidak akan pernah melupakan cinta besar darimu. Aku bersumpah akan menjalani hidup yang bermartabat dan menjadi seseorang yang kalian berdua banggakan. Selanjutnya, pria yatim piatu itu menanam benih kacang. Hari berikutnya, benih kacang tersebut pun tumbuh dengan cepat. Benar-benar berbeda dari tumbuh-tumbuhan lainnya. Ponin pitubo piktu cepat. Hak suaya adalah semalam saja. Lalu mengapa ayah dan ibu memilih untuk memberikannya padaku? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di dalamnya? Sementara dia berbicara, kacang itu mengeluarkan cahaya terang dan mulai berbicara dengan pemuda tersebut. Terima kasih banyak telah menanam rambut saya, sehingga saya bisa melihat dunia ini untuk pertama kalinya. Oh, kiasinku tidak pernah menyangka bahwa kamu adalah kacang yang bisa berbicara. Tetapi aku masih bertanya-tanya, mengapa ayah dan ibu memberimu padaku? Apakah kamu memiliki keistimewaan tertentu? Anda tidak tahu. Saya bukan kacang biasa. Saya bisa menjadi teman dan pembantu Anda, karena Anda yang memberikan saya kehidupan. Benarkah begitu? Saya tinggal ke sebuah stadium puff. Ketika mengetahui bahwa kacang itu memiliki sihir, pemuda itu mulai merawatnya dengan sangat hati-hati. Di dalam kerajaan yang sama itu, ada seorang raja yang sangat cerdas dan memiliki putri yang sangat cantik. Suatu hari, sang putri ingin keluar dari istana untuk bersantai. Maka dia memohon kepada ayahandanya. Ayahanda Raja, bolehkah hamba mohon izin untuk keluar dari istana sebentar? Hamba merasa sangat bosan. Lihatlah, anak kesayangan ayah, pergilah, tetapi kembalilah dengan cepat dan berhati-hatilah. Para prajurit, ikuti dan lindungi putri kita agar aman. Dengan perintah raja, hamba akan melaksanakan dengan penuh kesetiaan. Kemudian sang putri pun keluar dari istana, melihat pemandangan indah di sekeliling, dan dengan takdir membawanya, ia bertemu dengan pemuda yatim piatu itu. Oh, langit, benarkah ada wanita secantik ini di dunia? Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu indah sebelumnya. Halo Tuan, saya adalah putri dari kerajaan ini. Bolehkah saya bertanya sedikit kepada Anda? Mohon perkenan saya, jika putri ingin bertanya sesuatu, hamba siap menjawab dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Ada yang dapat hamba bantu, Baginda? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke daerah ini. Apakah Anda tahu ada tempat yang indah di dekat sini? Paduka yang mulia, hamba tahu betul tempat yang paling indah hanya sedikit dari sini. Taman yang hamba tanam dengan sepenuh hati. Mohon izin untuk membawa tuanku melihatnya. Pemuda itu kemudian memandu sang putri ke kebun. Ia yang dia pelihara dengan kasih sayang. Tempat ini adalah taman saya. Mohon diinformasikan pendapat Anda tentangnya. Oh, indah sekali. Penuh dengan berbagai macam tumbuhan dan warna yang mempesona. Aku sangat puas dengan tempat ini. Jika Yang Mulia berkenan, saya sangat senang. Semua usaha saya tidak sia-sia. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? Sampaikan pertanyaan apapun, Yang Mulia. Mengapa Anda mencintai menanam bunga-bunga ini? Hormat saya kepada putri, semua ini adalah cinta dalam hati saya sejak masih muda. Dan juga keinginan orang tua saya ketika mereka masih hidup.
Oh, first saya nggak seharusnya bertanya tentang hal pribadi seperti itu. Baginda, hal itu terjadi sudah lama sekali. Hamba tidak merasa sedih, hanya ada kenangan yang indah saja. Lalu apakah nanti saya bisa kembali lagi? Putri, kapanpun atau berapa kali pun Anda datang, saya selalu senang menyambut Anda. Terima kasih banyak. Sekarang mulai dingin. Saya pamit pulang dulu. Seiring waktu berlalu hingga petang, sang putri kembali ke istana dengan penuh belas kasih, tidak ingin membuat raja khawatir. Mengapa saat berada dekat dengan putri, waktu berlalu begitu cepat? Hatiku merasakan begitu banyak perasaan. Aku sebaiknya pulang terlebih dahulu agar hati ini bisa tenang. Pemuda itu pun pulang ke rumah dan kembali menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasa. Bulan-bulan berlalu, setiap pagi dia masih berharap sang putri akan kembali, meski hanya sekali. Tetapi, sampai sekarang dia belum kembali. Pemuda itu pun berjalan mondar-mandir di dekat pohon kacang ajaib setiap hari. Tuan, berjalan mondar-mandir seperti ini membuat saya pusing. Ada apa? Jika Anda ada sesuatu dalam pikiran, silakan beritahu saya. Saya mungkin bisa membantu. Jika Tuan tidak memberitahu saya, lalu bagaimana saya bisa tahu? Itu tentang putri. Beliau pernah mengatakan akan datang, tapi sampai sekarang belum datang juga. Oh, saya mengerti sekarang. Anda memberikan semangat kepada Baginda. Sulit untuk dijelaskan. Merasa sangat cemas dalam hati. Aku hanya ingin tahu apakah beliau aman atau tidak. Baginda berkata akan datang berkunjung, tetapi belum juga tiba. Mungkin karena putri sedang sibuk. Coba pergi ke istana. Itu adalah istana kerajaan. Aku tidak bisa keluar masuk sesuka hati. Dan jika berniat masuk, aku tidak tahu bagaimana harus mengundang diri sendiri. Apakah Anda ingin saya merekomendasikan jalan? Akan bagaimana caranya ya? Ada jenis nanas ajaib yang jika dipegang akan memperlihatkan apa yang hati dambakan. Oh, benarkah? Dan nanas ajaib seperti itu benar-benar ya? Benar sekali, Tuan Muda. Berikan aku satu kacang, aku akan membawamu ke tempat di mana ada nanas ajaib itu. Kacang itu membawa pemuda itu ke tempat di mana nanas ajaib berkembang. Ini mungkin nanas yang kamu sebutkan ya. Tolong titipkan nanas ini bersama kacang ini ya. Mohon diterima. Pemuda itu kemudian memetik nanas dan menukarnya dengan kacang. Setelah itu, kacang tersebut membawanya pulang dengan cara yang menakjubkan. Kacang, bukan ini benar-benar nanas ajaib? Benar. Sekarang pegang itu dengan lembut dan bayangkan hal yang kamu ingin lihat. Pemuda itu menutup mata dan mengingat apa yang diinginkannya segera. Dia melihat gambaran yang membuat hatinya hancur. Oh putri, engkau harus tetap tabah. Ayah akan memanggil dokter yang paling ahli untuk membantumu. Hai. Kah? Ya udah. Mungkin tidak perlu hamba khawatir bahwa mungkin dia melewati malam ini. Jangan katakan itu, tolong. Jangan ucapkan kata itu karena kamu adalah satu-satunya putri ayah. Ayah akan membantu apapun biayanya. Ketika pemuda yatim itu melihat gambar tersebut, dia merasa sangat putus asa. Tidak sama sekali. Mengapa ada bahaya datang kepada Baginda seperti ini? Apa yang terjadi dengan sang putri? Beliau jatuh sakit parah, khawatir tidak bisa bertahan hidup hingga pagi. Terdapat apel ajaib yang mungkin bisa membantu Anda. Bawalah satu biji kacang sebagai tukaran untuk apel penyembuh itu. Kacang ajaib tersebut membawa pria muda itu ke apel ajaib. Pria muda itu menerimanya. Aku sudah punya apel, tetapi bagaimana caranya sampai ke istana tepat waktu? Saya bisa membantu Anda, tapi... Tetapi tentang apa? Tidak apa-apa, cukup panjat ke batang saya. Saya akan membawa Anda secepat mungkin. Kacang ajaib tampaknya akan ada sesuatu untuk dikatakan lebih lanjut. Tetapi saat itu waktu semakin menipis. Setiap napas sang putri semakin lemah. Aku sangat mencintai ayahandaku. Jika ada kehidupan berikutnya,
Aku ingin terlahir kembali sebagai putrinya. Putriku, jangan berkata seperti itu. Ayah tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Pada saat itu, pemuda tersebut tiba di kamar raja, merawat sang putri di puncak batang pohon besar. Yang mulia, mohon perkenankan hamba untuk membantu sang putri. Dia memberikan apel itu kepada sang putri. Keajaiban terjadi. Sang putri pulih kembali, kesehatannya kembali kuat seperti semula. Oh, terima kasih Tuan. Saya sangat ingin kembali ke Taman Indah Anda. Tetapi saya sakit hingga tidak bisa. Dohon Sonja, jangan khawatir lagi. Yang lebih penting adalah bahwa Anda sekarang sudah aman. Apakah ayah sudah mendengar sesuatu dari pemuda ini? Ya, Ayah. Podat yang penuh perkawinan. Ayah sangat gembira bahwa Yang Mulia telah pulih kembali. Han sebutin berkat pemuda yang berbudi luhur. Oleh karena itu, ayah akan meninggalkan upacara untuk melamar kedua anda. Mohon perkenan mengikuti perintah kerajaan Paduka. Mohon ampun, terima kasih Yang Mulia. Dan kemudian Setenbat Pataat. Maka dia menjadi menantu raja. Kebaikan dan keunggulan seperti ini bukan hanya karena penampilan yang indah. Jika masih termasuk dalam kebaikan dari kacang ajaib yang membantunya menyelamatkan sang putri tepat waktu. Tetapi kacang itu telah mengorbankan hidupnya, berhenti selamanya. Karena telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya untuk mengubah bentuk dirinya. Dan mengirim pemuda itu ke istana untuk membantu sang putri. Pemuda itu berduka cita sepenuh hati karena ia terharu atas kebaikan dan mencintai kacang itu dengan mendalam. Namun di dekat batang kacang yang patah itu, dia menemukan biji kacang terakhir. Dengan rasa hormat yang tinggi, dia menanam kembali biji tersebut dengan harapan dan keyakinan, lalu kehidupan pun dimulai lagi. Kehidupan pun